Ibuku adalah harimau putih. Ayahku juga adalah harimau putih, tapi aku adalah seekor harimau hitam kecil. Marah, ayah harimau mengangkat ibu harimau selama 3 hari 3 malam, dan juga membuat simpanse sebelah menangis selama 7 hari 7 malam, tapi tetap tidak bisa menemukan garis keturunanku. Dalam kemarahan, dia pergi dari rumah, meninggalkan aku dan ibu harimau. Juga ada seorang adik harimau. Hanya saja menurutku, adik harimau ini agak bodoh. Ketika aku baru berumur sebulan, suatu hari ibu harimau keluar berburu, meninggalkan aku dan adik harimau, 2 anak kecil, bermain di dalam gua. Adik harimau yang suka bermain menjelajah sedikit demi sedikit keluar dari gua, namun tidak menyadari seekor beruang buta dewasa. Sebagai sesama pemburu, tentu tidak akan melewatkan anak lawannya. Beruang buta mendekat, menghampiri adik harimau. Adik harimau yang ketakutan tetap berada di tempat. Dalam situasi kritis, aku yang menarik adik harimau ke dalam gua. Akhirnya, ibu harimau kembali tepat waktu. Kami berdua selamat, jika bukan karena penampilanku seperti harimau, namun sebenarnya memiliki jiwa manusia, mungkin di hutan yang penuh bahaya ini. Ini juga membuatku sangat ingin menguasai diri sendiri, memiliki kekuatan untuk melindungi diri. Ketika waktu makan tiba, ibu harimau berbaring di depan kami, dengan lembut membuka perutnya. Pada awalnya, aku sangat menolak. Namun ketika susu hangat mengalir ke dalam perutku, sebuah aliran hangat segera menyebar ke seluruh tubuhku. Aku merasa seolah terbangun kembali. Jadi dalam hal makan besar ini, aku lebih antusias dibandingkan dengan adik harimau yang nakal di belakangku. Sementara itu, setelah beberapa bulan pertumbuhan, saya menemukan diriku tampaknya sedikit berbeda dari harimau lainnya. Pertama, nafsu makanku sangat besar. Selalu ada rasa seolah tidak pernah kenyang. Kedua, ukuran tubuhku juga tumbuh lebih cepat dibandingkan adik harimau yang lahir bersamaku. Pada usia 5 bulan, aku sudah mencapai 40 kg. Tetapi adik harimau hanya sekitar 20 kg lebih. Saat ini, kami juga harus mulai berkenalan dengan daging. Ketika aku pertama kali berkenalan dengan daging babi liar yang berbau darah. Pada saat yang sama, aliran hangat yang lebih besar muncul di perutku, kemudian perlahan-lahan menyebar ke seluruh tubuhku. Sepertinya makan daging bisa meningkatkan kekuatanku. Sebulan kemudian, kami sudah setengah tahun. Saat itu, ibu harimau mulai mengajarkan kami teknik berburu. Tiba-tiba, tatapan ibu harimau mengandung sedikit ketegasan, sepertinya menemukan mangsa. Di depan muncul sekawanan rusa bercorak. Setiap beberapa menit, ada rusa yang mengangkat kepala untuk mengamati sekeliling. Saya berbaring diam di samping, mengamati ibu harimau, sambil berburu, juga belajar pengalaman. Kami bertiga, ibu dan 2 harimau, berada di posisi angin yang menguntungkan. Rusa tidak bisa menghirup bau. Ibu harimau menoleh dan memberi isyarat kepada saya dan adik harimau. Tetap di tempat. Memanfaatkan keunggulan medan, merangkak sendiri menuju arah kawanan rusa. Dalam beberapa menit mendekatkan jarak dengan rusa, menjadi kurang dari 100 meter. Kemudian, saat kawanan rusa lengah, ibu harimau, seperti kilat, dengan cepat keluar dari padang rumput yang rendah. Dengan daya ledak yang kuat mengejar ke arah mereka, dan dengan keuntungan berat, harimau memukul rusa jantan. Mulut harimau dengan cepat menemukan posisi untuk mengunci tenggorokan, menempatkan mangsa dalam keadaan mati. Seluruh proses berburu tidak lebih dari 30 detik. Ibu harimau menyeret rusa jantan ke saya dan adik harimau berada di depan, hanya menjilati darah di sudut bibir. Lalu mundur 2 langkah, dan berbaring. Jelas ini adalah isyarat untuk saya dan adik harimau untuk mulai makan. Namun, adik harimau masih belum terbiasa makan daging dengan rasa darah seperti ini. Ketika dia ingin perlahan-lahan menyusu, dia disibak oleh ibu harimau dengan serius. Adik harimau pergi dengan mulut penuh. Ekspresinya sangat merengek. Dan saya pada saat itu sudah dengan lahap telah makan beberapa mangkuk. Setelah selesai dengan bagian saya, masih merasa sedikit lapar. Dengan keberanian, saya menuju arah sisa makanan, melihat ibu harimau hanya menggeram rendah. Kemudian dia berbalik kepala, mendapatkan persetujuan ibu harimau. Saya mengambil bagian bawah rusa jantan, dan memakannya semua. Pada saat yang sama, sebuah aliran hangat yang lebih besar meluncur dari perut. Saat ini saya masih tidak tahu apa aliran hangat ini. Hanya setiap kali mengalir ke seluruh tubuh, saya merasa seluruh tubuh saya tegang tanpa henti. Beberapa hari ke depan, ibu harimau berada di depan lapangan tempat tinggal yang ditinggalkan, bermain-main dengan kami berdua. Dengan cara ini, melatih dan mengajarkan berburu, serta teknik bertahan diri, hari-hari berlalu dalam suasana santai, namun juga serius secara perlahan. Hingga suatu hari, di jalan pulang dari berburu, ibu dan 2 anak harimau mendengar suara yang dalam dan mengerikan. Penyakit itu menyebar ke seluruh hutan. Ini adalah harimau beruang asing. Sikap ibu harimau langsung menjadi tegang, melompat beberapa kali untuk mengamati dari tempat tinggi. Sambil memeriksa keadaan sekitar, adapun adik harimau masih terdiam di tempat, tubuhnya sudah tidak bisa berhenti menggigil, karena ketakutan, sejak munculnya harimau beruang asing. Malam ini saya tidak bisa tidur nyenyak. Merasakan untuk pertama kalinya, ancaman besar dari dunia luar, ibu harimau, demi keamanan kami berdua anaknya, mulai mengawasi wilayah ribuan kilometer di sekitar. Ini adalah sinyal yang sangat berbahaya. Selama beberapa hari berturut-turut, ibu harimau tidak membiarkan kami berdua pergi bersamanya untuk berburu. Sementara melakukan pengawasan wilayah selama beberapa hari, tidak mendengar dan melihat lagi jejak harimau beruang asing.
Ini membuat ibu harimau sepenuhnya merasa lega, dan kembali mulai membawa kami keluar berburu. Hingga suatu hari, terjadi sesuatu yang tidak biasa. Dalam perjalanan berburu, mereka bertemu dengan seekor beruang jantan yang diperkirakan beratnya lebih dari 300 kg. Namun, ia sudah dimakan, hanya menyisakan kepala dan rangka tubuh. Di samping mayat beruang jantan, terlihat jelas jejak cakar harimau yang besar. Membuktikan kekuatan harimau asing ini, ibu harimau mendekat dengan ekspresi cemas untuk memeriksa. Meskipun ia ingin memburu beruang jantan besar ini, ia pasti akan membayar dengan luka parah. Namun, ia ingin memeriksa sebentar. Di sekeliling tidak ditemukan jejak luka harimau asing itu. Rasa baik muncul di hatiku. Jika ketiga harimau ibu dan anak bertemu dengan harimau asing ini, takutnya mereka tidak akan selamat di mulut satu sama lain. Untuk keselamatan, ibu harimau terpaksa membawa kami menuju hutan yang asing. Mungkin karena tekanan dari harimau asing itu, ibu harimau terus-menerus mendesak kami berdua untuk cepat. Tapi semakin kita takut, semakin dekat itu datang. Suara menggelegar mengaum terdengar di antara pepohonan. Ibu harimau tidak berani menunda. Dalam samar-samar, sebuah tekanan besar menyelimuti hatinya. Ibu harimau yakin ada sesuatu yang mengejarnya dari belakang, dan kemungkinan besar itu adalah harimau beruang yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Sekarang yang bisa kami lakukan adalah berusaha menjauh dari harimau beruang yang asing ini, menjaga jarak yang cukup jauh. Dengan begitu, kami bertiga, ibu harimau, dan anak-anaknya, berlari tanpa henti selama 2 jam. Saat kami keluar dari padang rumput yang lebat, ketika muncul di tempat yang luas, ibu harimau yang pertama kali bereaksi, melompat tiba-tiba sejauh 2 atau 3 meter di depan kami, sambil mengeluarkan suara tawa yang sangat ganas. Terlihat di depan, sekitar 2 atau 300 meter. Seekor harimau, dengan sikap yang megah. Harimau beruang yang besar dan berat sudah menunggu di sini. Dari segi ukuran dan warna bulunya, ini adalah harimau yang baru saja menjadi dewasa. Sedang berada dalam kondisi puncak sebagai harimau beruang. Beratnya diperkirakan lebih dari 270 kg. Meskipun ibu harimau jauh lebih besar dibandingkan magnet biasa, harimau timur laut jauh lebih besar. Namun di hadapan harimau beruang yang berbobot begitu besar, tidak ada kesempatan sama sekali untuk menyelamatkan kedua anak harimau. Dia harus melakukan sesuatu. Ibu harimau mengeluarkan raungan percobaan untuk melihat apakah dia bisa menakuti lawannya. Namun menghadapi peringatan ibu harimau, harimau beruang di depan tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sebaliknya, dia datang dengan sikap santai yang sedikit sopan. Melangkah perlahan menuju ibu harimau. Sepertinya dia berniat untuk berbicara dengan ibu harimau terlebih dahulu. Satu magnet satu beruang, kedua harimau dewasa saling berhadapan seperti ini. Suasana di tempat itu menjadi sangat tegang pada saat ini. Aku bersembunyi di semak-semak, selalu memperhatikan situasi di arena, berpikir tentang bagaimana cara mengubah keadaan. Namun di detik berikutnya, harimau beruang tiba-tiba melompat ke arah ibu harimau. Ibu harimau sama sekali tidak takut. Dia langsung menyambutnya. Pertarungan hanya berlangsung sejenak. Ibu harimau memberikan harimau beruang kesempatan. Ledakan kekuatan yang besar membuatnya kehilangan keseimbangan seketika. Jatuh ke tanah, selama dia bergerak sedikit lagi, gigi tajam dan panjang harimau beruang, dia akan segera menggigit lehernya. Saat aku bersiap untuk membawa adik harimau, untuk melarikan diri terakhir, menuju lonceng yang jauh, tiba-tiba terdengar suara tawa penuh kemarahan. Ini adalah suara harimau beruang yang lain. Tapi bagi ibu harimau, saat ini malah terdengar sangat berharga. Dengan suara yang tepat waktu, seekor harimau timur laut, yang berukuran mengesankan muncul. Dia dipenuhi dengan aura berkuasa. Dia jauh lebih kuat dan ganas dibanding harimau beruang yang mengalahkan ibu harimau, lebih kuat, ganas, dan dominan. Saat ini, dia memancarkan keinginan membunuh yang tak terbendung. Ini adalah ayah harimau. Ayah harimau saat ini sangat marah. Menghadapi pembunuh yang melukai istri dan anaknya, bagaimana ini bisa ditoleransi? Di detik berikutnya, terlihat jelas tatapan menakutkan ayah harimau. Kumis besar harimau tiba-tiba menguat. Seperti kilat, dia meluncur ke arah harimau beruang yang asing, melihat kedua monster bertarung dengan segenap tenaga. Saat itu, aku baru merasakan betapa menakutkannya harimau beruang dewasa. Dalam pertempuran yang saling menyerang, kedua belah pihak memiliki tulang pertempuran satu sama lain. Namun ayah harimau bergantung pada berat badan dan pengalaman. Secara perlahan-lahan mengambil alih keuntungan, terlihat bahwa satu mata harimau beruang asing dicakar oleh ayah harimau. Dan saat kedua belah pihak akan saling bertarung lagi, harimau beruang asing seketika berubah wujud. Dengan cepat melompat menuju arah saya dan ibu harimau. Satu cakarnya memukul saya menjauh, lalu melarikan diri. Saya hanya merasakan seluruh tubuh saya hampir meledak. Tidak ada yang mengira harimau beruang ini akan memilih untuk melarikan diri. Di sisi lain, ayah macan berlari dengan langkah yang berat, menghampiri, mengarahkan pandangannya ke arah saya. Di matanya muncul seberkas kasih sayang yang sulit ditahan. Ekspresinya tampak sedikit merasa bersalah. Jika dia bisa langsung membunuh harimau yang keji itu, anaknya tidak akan mengalami bencana tanpa harapan ini. Pertarungan ini juga membuatnya terluka cukup parah. Namun untungnya tidak ada cedera besar. Setelah istirahat beberapa hari, dia bisa pulih. Tidak tahu sudah berapa lama, aku terbangun dari koma. Saya hanya merasakan seluruh tubuh saya diliputi oleh aliran hangat. Luka-lukanya juga pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Namun dibandingkan dengan saya, keadaan ibu harimau jauh lebih parah. Bagi hewan, menghadapi situasi terluka parah, tampaknya hanya bisa menyerahkan segalanya pada takdir.
Ibu harimau tampaknya juga menyadari bahwa dia akan segera berada di ujung hidupnya. Saya mencoba untuk memanggil energi misterius di dalam tubuh saya untuk dibagikan kepada ibu harimau, tetapi saya menyadari bahwa ini sama sekali tidak bisa saya kendalikan. Saya mengangkat kepala dan melihat sekeliling hutan. Tiba-tiba saya teringat sebuah cara, mungkin saya bisa menemukan beberapa ramuan untuk mengobati luka dalam di hutan. Bagaimanapun, sebagian besar obat yang bisa digunakan manusia, sebenarnya juga bisa digunakan oleh hewan. Saat ini adalah awal musim panas, yang juga merupakan waktu ketika cuaca dan air paling sesuai dalam setahun. Jadi banyak ramuan herbal juga akan tumbuh dan berkecambah pada saat ini. Jika bisa menemukan di tempat-tempat ini, ramuan liar yang sudah berumur, itu akan sangat baik. Harus diakui bahwa di wilayah yang dijaga ayah harimau, flora dan faunanya cukup beragam. Tidak lama kemudian saya menemukan 2 umbi ginseng kecil. Setelah ibu harimau mengkonsumsi ginseng, kondisi lukanya memang mulai membaik. Maka ayah harimau mulai membawa saya dan adik harimau keluar berburu. Setelah setengah bulan berlatih, saya tidak hanya menjadi lebih kuat dan kokoh, bahkan kecepatan dan indera penciuman saya juga meningkat cukup banyak. Bahkan bisa mencium semua bau dalam radius 30 km. Akhirnya saya memulai berburu pertama. Berdasarkan pengalaman yang diajarkan ayah harimau, saya mulai memilih tempat berburu terbaik, sampai 10 km dari gua. Akhirnya saya menemukan sebuah bukit kecil yang sedikit menonjol. Di sini tidak hanya memiliki pandangan yang luas, memudahkan untuk mengamati gerakan mangsa, ditambah dengan rumput liar yang tumbuh tinggi dan lebat. Tidak mudah untuk ditemukan. Aku merunduk di dalam semak-semak. Gelombang demi gelombang hewan kecil datang dan pergi di tepi aliran sungai kecil. Pergi dan datang lagi. Akhirnya, ketika sekawanan puluhan babi liar datang, aku sudah mengambil keputusan. Babi liar ini memiliki kemampuan reproduksi yang sangat kuat. Dan, kecuali babi liar dewasa itu bisa mengancam saya, babi liar kecil lainnya, meskipun lebih cepat, masih bisa dihadapi. Ada 3 ekor babi hutan dewasa dalam kelompok ini. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengalihkan perhatian mereka. Memanfaatkan momen ketika kawanan babi liar lengah dan minum air. Saya melompat keluar dari semak-semak. Saya ingat bahwa babi liar dewasa bereaksi paling cepat. Babi kecil lainnya terkejut oleh raungan harimau. Kemudian, mengikuti bayangan orang tua, mulai jelas, saya sudah memprediksi jalur pelarian mereka. Tubuh melompat keluar dari semak-semak, dalam sekejap, langsung menerkam anak babi liar yang berhamburan. Lawan juga ingin melakukan belokan cepat untuk menipu. Namun, saya yang telah menonton banyak episode dunia hewan, bagaimana mungkin tertipu oleh trik kecil seperti itu? Pada saat anak babi liar berbelok, saya langsung menggigit dan tepat mengenai anak babi yang datang. Di dalam mulut, rasa darah menyebar dalam sekejap, menghasilkan hewan buruan yang kehilangan daya tahan terlempar ke samping. Lalu saya melanjutkan mengejar sisa anak babi yang berlari. Beberapa putaran berlalu, hasil perburuan tampak jelas. Dalam proses menyerang yang cepat, saya dapat merasakan perubahan pada seluruh otot dan tulang tubuh saya. Tidak hanya menjadi jauh lebih kuat, namun juga kecepatan yang meningkat dengan signifikan, dan reaksi juga jauh lebih cepat dibandingkan hewan lain. Perubahan ini mungkin berasal dari energi misterius di dalam tubuh. Jika bisa terus memanfaatkan energi misterius ini untuk memperkuat tubuh, ketika saya benar-benar tumbuh, kekuatan dan kecepatan yang dimiliki saat itu tak dapat dibayangkan. Saat saya membawa anak babi kembali, di depan semak-semak tiba-tiba muncul bau yang asing, dan jumlahnya juga cukup banyak. Segera muncul beberapa serigala abu-abu. Serigala raja yang memimpin sedikit lebih kecil dari saya. Namun jumlahnya tidak sedikit, di sampingnya juga ada beberapa anak serigala yang belum dewasa. Kenapa serigala abu-abu harus pindah ke wilayah harimau? Saya meskipun sedikit bingung tetapi tidak takut. Serigala raja yang memimpin terlebih dahulu melolong ke langit sebagai peringatan. Saya tidak ingin memperhatikan anak-anak serigala itu. Tetapi ini adalah wilayah ayah harimau. Sekelompok serigala abu-abu ini datang bersama keluarga. Sebagai tuan kecil dari wilayah ini, saya memiliki kewajiban untuk membantu ayah menghukum para penyerang ini. Segera terdengar raungan harimau yang dalam, mengarah ke kawanan serigala abu-abu di depan. Serigala pemimpin merasakan suara itu, dan sedikit takut secara naluriah. Namun melihat saya yang masih bayi harimau, melihat lagi mangsa di mulut saya, dalam sekejap, dia melepaskan ketakutannya dan menunjukkan gigi taringnya, menunjukkan sikap seolah-olah ingin melompat dan berjuang. Saya juga tidak memanjakan mereka, meletakkan 2 mangsa di atas tanah, menggunakan 1 cakar harimau untuk menahan, lalu memandang dengan tatapan meremehkan ke depan. Di tengah tatapan bengis banyak serigala abu-abu, mulai menggigit dan menelan, hanya 2 anak babi. Dalam beberapa gigitan, saya bisa menghabiskan semuanya. Tapi saya memang ingin menggigit sedikit demi sedikit di depan kawanan serigala abu-abu. Makna tantangannya langsung terpenuhi. Kepala serigala tampak sedikit marah. Jika tidak mengeluarkan sesuatu, takutnya, serigala lainnya, di bawahnya, akan mulai memiliki pikiran lain. Kepala serigala mengeluarkan perintah. Serigala abu-abu lainnya juga tidak lagi ragu. Beberapa serigala betina melindungi anak serigala yang bersembunyi di kejauhan. Sisa kawanan serigala menyebar, membentuk lingkaran mengelilingi saya di tengah. Sebuah pertempuran antara harimau dan serigala sedang bersiap. Saya dengan tajam menyerang kepala serigala. Kawanan serigala jelas tidak menyangka saya, anak harimau ini, akan menyerang lebih dulu. Ketika mereka bereaksi, kepala serigala sudah saya kirim terbang. Saat ini, kawanan serigala di belakang mengejar, sedang mengepung bagian belakang saya, dan menggigit.
menggigit dengan keras di lehernya. Dengan suara kecapan, hasilnya langsung memutus lehernya. Saya merasakan kekuatan besar meledak dalam diri saya. Seketika itu meningkatkan kerusakan ke tingkat yang lebih tinggi. Kawanan serigala menjadi takut. Tidak pernah melihat anak harimau yang seganas ini, mereka segera melarikan diri ke segala arah. Saya kembali ke gua dan melemparkan tubuh serigala abu-abu yang ada di mulut saya ke tanah. Saya mengeluarkan suara tawa dan raungan ke arah mulut ayah harimau dan ibu harimau. Saya menceritakan pengalaman saya saat keluar kepada mereka. Setelah mendengar itu, ayah harimau langsung melompat dan meluncur keluar. Sebagai pemilik wilayah ini, dia tidak bisa mentolerir wilayah dan anak-anaknya diceroboh dan ditekan oleh pemangsa lain. Melihat ayah harimau yang pergi, di dalam hati tumbuh rasa hangat yang dimanjakan. Adik harimau tidak bisa mengerti, mengapa kamu yang juga harimau muda begitu unggul. Rasa frustrasi yang mendalam muncul dalam diriku. Ayah harimau kembali setelah lebih dari 1 jam meninggalkan sarang, sambil membawa beberapa mayat raja serigala. Kehidupan saat ini tidak kekurangan makanan dengan ayah harimau di sini. Tapi hari-hari baik seperti ini tidak akan berlangsung lama. Harimau Siberia adalah pemburu yang kesepian, juga raja di puncak. Bahkan saat ini, ibu yang membesarkan kita juga akan mengusir kita ketika kami dewasa, tanpa ragu mengusir kita dari wilayahnya. Saat senja, ayah harimau dan ibu harimau perlahan masuk ke dalam air. Saya keluar dengan hati-hati dari sarang harimau. Di saat berikutnya, adik harimau juga mengikuti. Sambil berjalan, kami tiba di semak-semak yang terbuka. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Di depan ada pemburu yang sedang memburu kelinci darah. Seharusnya di dalam wilayah harimau, tidak akan ada pemburu, seperti serigala abu-abu. Namun dalam beberapa hari ini bertemu terus-menerus. Apakah ada yang terjadi di hutan lain? Mungkin sudah saatnya mengingatkan ayah harimau untuk memeriksa wilayahnya. Kembali ke gua, ayah harimau memamerkan bulu mewah yang aku bawa pulang. Seketika sangat marah, menghapus keadaan malas sebelumnya. Menjadi sangat berwibawa, jadi agak tidak sabar untuk memeriksa wilayah. Aku sedikit mengiba dan mengikutinya. Meskipun adik harimau sudah agak lelah, dia juga berusaha untuk mengikutinya. Wilayah ayah harimau sangat besar. Tanpa 10 hari atau 2 minggu, tidak akan bisa diperiksa sepenuhnya. Melihat ayah harimau melangkah dengan santai, berjalan di tengah hutan. Ekspresi yang tenang, membiarkan saya melihat apa itu wibawa seorang raja. Ayah harimau menyemprotkan urin di batang pohon yang besar, untuk menandai wilayah, sambil memperingatkan para penyusup bahwa ini adalah milik pemiliknya. Begitu terus berjalan di sepanjang tepi wilayah hingga sore hari. Sekarang bahkan ayah harimau merasa sedikit lelah. Baru saja menemukan tempat teduh untuk berbaring dan istirahat. Di depan tiba-tiba terdengar suara menggeram yang kuat. Ayah harimau menatap dengan tajam dan serius. Sepertinya telah menyadari sesuatu. Bangkit dari tanah. Saat berikutnya, seekor yang berukuran sedang, leopard berbulu bercak muncul. 6 pasang mata harimau menatap seekor leopard. Leopard di depan tampak agak panik, berbalik dan mengeluarkan raungan pendek sebagai peringatan. Suasana saat ini sangat tegang. Leopard biasanya adalah hewan sosial. Tak lama kemudian, 5 ekor lagi muncul di depan kami. Mereka sepertinya berpikir jumlahnya sudah cukup untuk membuat ayah harimau takut. Namun, mereka jelas meremehkan tekad ayah harimau untuk mempertahankan wilayahnya. Sementara itu mereka juga membuat kesalahan fatal. Jangan pernah mencoba memprovokasi seorang ayah harimau, bahkan untuk mempertahankan citra di hadapan anak-anaknya. Ayah harimau tidak akan mundur. Suara raungan harimau langsung menuju 5 leopard di depan. Ayah harimau tidak langsung menyerang, karena saya dan saudara harimau adalah kelemahannya. Sepertinya leopard di depan juga mengerti pikiran ayah harimau. Semangat yang tadinya agak lesu kembali meningkat. Saya akhirnya mengerti apa artinya lahir untuk tidak takut pada harimau. Ayah harimau tidak menyerang lebih dahulu, membuat bunga macan mengira bahwa harimau adalah makhluk seperti ini. Tidak sekuat yang dikatakan oleh orang tua mereka. Saya juga melihat situasi dengan jelas. Ayah harimau tidak masalah melawan 5 sekaligus. Tidak segera bertindak. Karena khawatir akan saudaranya, saya segera mendongak dan mengeluarkan auman harimau. Dengan ekspresi serius, menjaga saudara harimau di sampingnya, perubahan ini mengejutkan 5 leopard di seberang. Mereka tidak menyangka bahwa anak harimau yang belum dewasa ini bisa begitu garang. Ayah harimau tampaknya mengerti maksud saya. Di detik berikutnya, tubuhnya meluncur seperti angin ke arah 5 bunga macan. Ayah harimau tidak peduli, menangkap leopard terdekat, dan mulai menggigitnya. Tekanan yang datang ketika memasuki keadaan bertarung, bahkan saya yang juga harimau merasa ketakutan, dan 5 leopard yang terkejar itu menjadi sangat terkejut. Hanya dalam satu pertemuan, ayah harimau dengan cepat menepuk dan mengalahkan 1 bunga macan. Sementara itu, juga menggigit kaki belakang seekor leopard lain. Beberapa bunga macan lainnya melihat adegan ini. Tidak berani tinggal lama, mereka segera melolong dan melarikan diri dari sesama mereka. Ayah harimau ragu sejenak, tidak melanjutkan kejaran untuk melakukan pembunuhan. Mendekat dan menggosokkan tubuhnya pada buluku, lalu berpaling dan menjilat dahi saudara harimau. Terlihat bahwa ayah harimau sangat puas dengan penampilanku. Bagaimanapun juga, ayah harimau tidak mungkin memiliki anak yang lemah. Perilakuku yang berani, barusan membuatnya sangat senang. Lalu terlihat ayah harimau menggigit tubuh macan tutul. Berlari menuju tepi wilayah dengan liar. Sambil menandai daerah tersebut dengan air seni, ini adalah cara paling efektif untuk memberikan peringatan kepada pemburu lain yang memasuki wilayahnya. Setelah beberapa belas menit, ayah harimau kembali dengan langkah yang kuat. Sambil di mulutnya ada beberapa rusa yang lehernya digigit putus. Saatnya untuk menggunakan hasil buruan.
Ayah harimau memilih seekor rusa yang gemuk dan mulai memakan. Aku bersama saudara harimau memilih rusa yang relatif lebih kecil untuk dimakan. Dalam cahaya senja, bayangan 3 harimau ayah dan anak tersingkap, seolah-olah menandakan kebangkitan sebuah keluarga harimau Siberia yang kuat dan muda. Pertemuan hari ini dengan 5 macan tutul muda membuatku lebih memahami hukum alam bahwa yang kuat akan berkuasa, yang lemah akan menjadi makanan. Saya sekarang bisa hidup tanpa khawatir. Segalanya berkat perlindungan ayah harimau, tetapi suatu hari saya harus meninggalkan mereka untuk hidup sendiri. Saya harus segera meningkatkan kekuatan saya. Malam pun berlalu lagi. Ayah harimau memimpin kami berdua. Kami melanjutkan perjalanan untuk memeriksa wilayah, garis perbatasan yang telah kami lalui. Kerusakannya tidak begitu parah. Meskipun begitu, saya menghitung secara kasar. Tanda-tanda invasi di tepi wilayah sudah mencapai lebih dari 20 lokasi. Angka seperti ini membuat saya sedikit khawatir. Pasti ada masalah di wilayah terdekat, sehingga membuat makhluk-makhluk yang dulunya hidup di daerah tersebut terpaksa berpindah ke area lain. Jika kami terus maju, itu adalah arah gua ayah harimau. Setelah beberapa hari, saya merasakan kerinduan seperti anak yang menunggu pulang, kembali lagi ke sarang harimau. Ayah harimau menggigit rusa berbintik yang diburu di jalan dan berjalan ke depan ibu harimau. Kemudian meletakkannya di tanah dengan sedikit maksud menyenangkan. Saya juga mengerti, ayah harimau telah memastikan keamanan wilayahnya. Ibu harimau juga harus membawa kami pergi kembali ke tempat tinggal asal kami. Namun, meninggalkan ayah harimau hanya bergantung pada ibu harimau untuk berburu menghidupi saya dan saudara harimau. Saya khawatir hanya untuk kenyang saja sudah menjadi masalah. Sudah saatnya pergi sendiri untuk mengasah keterampilan berburu saya. Di kehidupan sebelumnya sebagai penggemar memancing, saya sangat mengerti pentingnya menyiapkan umpan. Di wilayah ini, yang paling banyak adalah babi hutan. Dan menghadapi babi hutan yang dagingnya banyak, jumlahnya banyak, dan tidak begitu cerdas, menyiapkan umpan adalah cara yang paling sederhana dan efektif. Saya menggali sekitar 2 atau 30 kg umbi makanan, dan menumpuknya di suatu tempat berburu. Berbaring di hutan menunggu kedatangan babi hutan dengan tenang. Di kehidupan sebelumnya sebagai manusia, kini sebagai harimau, mengerti bagaimana memanfaatkan kekuatan kebijaksanaan. Inilah harimau timur laut yang benar-benar menakutkan. Tidak lama kemudian, sekumpulan babi hutan di bawah pimpinan seekor babi jantan, dengan hati-hati, mendekati posisi umpan. Sekelompok babi hutan juga tidak terlalu sopan. Mereka mulai makan dengan lahap. Setelah menentukan salah satu target, saya merangkak mendekati babi hutan dan ketika sudah cukup dekat, saya tiba-tiba melompat keluar dari tempat persembunyian. Tidak memperhatikan babi hutan dewasa, saya terus mengejar seekor babi hutan yang beratnya sekitar 50 hingga 60 kg. Sepertinya, ia tahu tidak bisa berlari lebih cepat. Babi hutan ini mulai berpura-pura. Ini adalah pura-pura yang pertama. Ini membuat saya agak terkejut dan hampir kehilangan keseimbangan. Ketika saya mengatur posisi dan mempercepat kembali, babi hutan sudah berlari cukup jauh. Sesuai dengan kebiasaan harimau Siberia, beberapa mangsa seperti ini seharusnya ditinggalkan. Namun, energi misterius dalam diri saya mendukung. Saya sama sekali tidak peduli dengan pengeluaran energi. Dengan gesit, saya mempercepat lagi dan mengejar babi hutan tersebut. Saya berlari mengejar babi hutan selama beberapa kilometer, baru kemudian bisa menangkap babi hutan ini. Ketika saya kembali ke sarang harimau, ayah harimau, ibu harimau, dan saudara harimau sudah tertidur. Keesokan harinya, ibu harimau membawa kami pergi. Ayah harimau terbaring di dalam gua dan tidak datang untuk mengantar tahun. Bagi dia, ini hanyalah satu momen kecil dalam kehidupan harimau yang panjang. Namun, baru saja memasuki wilayah ibu harimau, terjadi perubahan. Sekumpulan jejak-jejak yang berantakan mengarah kepada seekor harimau betina yang membawa 3 anak. Ibu harimau berjalan santai di antara hutan. Mulutnya mengeluarkan suara berapi-api. Pada saat ini, ibu harimau terlihat sangat mengancam. Matanya tak bisa memikirkan yang lain selain mencari para penyusup. Meskipun sama-sama harimau betina yang membawa anak, ibu harimau tidak merasa kasihan atau bersimpati pada lawannya. Di jarak beberapa kilometer dari gua ibu harimau, sekali lagi menemukan jejak penyusup betina yang ditinggalkan, sebuah bangkai rusa jantan dewasa. Hati ibu harimau menjadi gelisah. Ini setara dengan seorang asing yang tiba-tiba masuk ke rumahmu. Tidak hanya merusak di dalam, tetapi juga meninggalkan setumpuk sampah yang berbau. Ibu harimau berjalan sambil mengeluarkan suara geraman marah. Seperti seorang wanita parubaya yang anggun terus-menerus bertemu di jalan. Langit semakin gelap. Ibu harimau juga tidak melanjutkan suara geramnya, tetapi mencari tempat yang lebih tinggi. Diam-diam mengamati hutan di sekitar. Ibu harimau menyimak suara hewan yang melarikan diri di antara hutan. Tatapannya dengan tenang berjalan menuju arah itu. Tiba-tiba saya sepertinya mendengar suara menggeram harimau yang lembut. Di depan, hutan berjarak 2 hingga 300 meter. Seekor harimau betina yang terlihat sedikit kurus, saat ini sedang menatap kami. Dalam sekejap, kedua harimau betina saling bertatapan. Ibu harimau mengeluarkan raungan yang menggema. Harimau betina di seberang juga tidak mau kalah. Ketika kedua harimau bertemu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Langsung saja bertindak, seperti 2 kucing rumah yang bertarung, saling mengayunkan cakar mereka ke arah tubuh satu sama lain. Sementara itu, mereka saling menggigit dan berguling di tanah. Momen ini meskipun tidak sehebat saat harimau jantan bertarung, namun tetap berdarah dan kejam. Tak lama kemudian, ibu harimau dan harimau betina yang menyerang itu mengalami luka. Sementara itu, si penyerang jelas berada dalam posisi yang merugikan. Bagaimanapun dibandingkan dengan tubuh ibu harimau,
Penyerang di depan ini jauh lebih kecil. Meskipun dia berusaha keras untuk bertarung, dia tidak bisa mengubah hasil yang kalah. Ibu harimau, dengan satu cakarnya, menjatuhkan penyerang ke tanah. Dia menggigit dengan keras, melihat ibunya kalah. 3 anak harimau yang bersembunyi di belakang juga tidak bisa menahan diri untuk berlari keluar, menuju harimau betina. Mengeluarkan suara raungan harimau yang masih imut. Berusaha keras, menunjukkan ekspresi yang lebih berani. Mengharapkan ini bisa menakuti ibu harimau di depan. Mungkin terkejut oleh tindakan anak-anak harimau. Ibu harimau yang berada di posisi, menguntungkan tidak melanjutkan serangan. Segala sesuatu memiliki perasaan, apalagi ibu harimau yang juga seorang ibu. Setelah beberapa saat, harimau betina yang terbaring di tanah mulai pulih sedikit. Dia berusaha menggunakan kedua cakarnya untuk berdiri. Ibu harimau melihat musuh berdiri. Mengira lawan masih tidak putus asa. Berniat melakukan serangan terakhir. Tatapan yang awalnya agak lembek, seketika berubah menjadi tajam kembali. Sudah siap untuk menyerang lagi. Namun, tampaknya penyerang sudah memperkirakan akibat dari perlawanan. Di bawah tatapan ibu harimau, ternyata berbaring ke arah ibu harimau. Melihat hal itu, ekspresi ibu harimau menjadi rileks. Karena lawan telah melepaskan martabat yang sudah tiada. Dia tidak akan membunuh lawan dan anak-anaknya. Namun, mengusir mereka dari wilayahnya adalah pasti. Ibu harimau menyaksikan sendiri setelah lawan meninggalkan wilayahnya. Baru kemudian dia merasa lega. Adegan hari ini juga membuat ibu harimau tetap waspada. Harimau betina yang menginvasi wilayahnya ini. Jika bukan karena dia kehilangan wilayah dalam pertarungan melawan harimau lain. Atau mungkin harimau jantan mengalami kecelakaan. Kehilangan kemampuan untuk melindungi dan menjaga anak-anaknya. Hanya mengandalkan harimau betina seorang diri. Mengasuh 3 anaknya sendirian. Meskipun ibu harimau baru saja menunjukkan sedikit belas kasihan kepada mereka. Namun, mereka mungkin tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Setiap hari, selain menemani ibu harimau berkeliling meninjau wilayah, saya hanya menunggu ibu harimau membawa pulang daging untuk mengisi perut. Selama saya bisa melewati musim dingin tahun ini dengan baik, ketika tiba tahun depan saya sudah bisa dianggap sebagai harimau sejati. Setiap malam saya akan keluar untuk berlatih secara diam-diam. Belajar dari rencana lari malam dan pagi saya di kehidupan sebelumnya. Selain itu, saya juga mencoba untuk lebih banyak memanjat pohon, melatih otot, dan kekuatan eksplosif keempat anggota tubuh saya. Di tengah perjalanan, bertemu dengan makanan liar, dan saya tidak segan-segan untuk belajar dari situ. Tentu saja, saat saya berlatih, saya juga sering mengajak saudara harimau untuk bergabung. Dan pada saat inilah, di tepi wilayah ibu harimau, sebuah bayangan harimau yang kuat, perlahan-lahan mendekat. Ini adalah ayah harimau. Saat ini, dia telah melewati tepi wilayahnya, menuju wilayah ibu harimau, untuk mengunjungi. Saya dan saudara harimau sudah datang. Ketika ayah harimau menggosokkan bulunya kepada saya untuk menunjukkan kedekatan, saya terkejut, menemukan, di bagian dada, ada bekas luka yang tersisa. Ini seharusnya adalah bekas luka dari harimau sosok lain. Kemudian ayah harimau menjelaskan apa yang terjadi. Harimau Disho, yang berdekatan dengan wilayah ayah harimau, dibunuh oleh harimau dewasa bernama Bear dari timur laut, dan telah menduduki wilayahnya. Jadi sebelumnya, banyak makhluk yang terjadi. Pemandangan melarikan diri dengan panik. Menurut dugaan saya, betina harimau yang sebelumnya bertemu, dan memasuki wilayah ibu harimau, sangat mungkin, karena kehilangan harimau beruang dan wilayahnya. Sampai datang ke wilayah ibu harimau, untuk mencari makanan. Ayah harimau sepertinya sudah bertarung dengan harimau gelembung yang baru. Terjadi sebuah pertarungan. Sekarang setelah lukanya sembuh, dia buru-buru datang. Jelas-jelas khawatir pada harimau beruang itu. Akan datang mencarikan masalah bagi kita. Toh ibu harimau sekuat apapun, juga tidak mungkin bisa menjadi lawan harimau beruang dari jenis harimau timur laut. Ayah harimau membawa kami berpatroli di wilayah ibu harimau. Selama itu, dia memberi banyak instruksi kepada ibu harimau. Misalnya, saat dia tidak ada, jika bertemu dengan harimau baru yang masuk, harus segera melarikan diri dan sebagainya. Sampai di tepi wilayah ibu harimau. Ayah harimau melangkah menyusuri tepi untuk memeriksa, tidak melihat lawan yang kuat itu. Namun, setelah melewati sebuah lereng, dengan cepat menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah mayat anak harimau timur laut, yang hampir membusuk. Tampaknya itu adalah salah satu dari yang sebelumnya menginvasi wilayah ibu harimau. Kuat seperti harimau timur laut pun ada saat-saat lemah dan tak berdaya. Satu anak harimau telah mati. Jadi, harimau betina itu, dan sisa anak-anaknya juga dalam bahaya besar. Ayah harimau menahan bau, mencari di dekat mayat anak harimau itu. Di saat berikutnya, sosok yang sama megah, muncul di hutan 2 kilometer di depan ayah harimau, begitu saling menatap dengan ayah harimau. Ayah harimau secepatnya melihat ke kejauhan, mengeluarkan suara tawa keras sebagai peringatan. Di wajah harimau jantan itu, terdapat bekas luka panjang. Dari dahi, hingga ke posisi hidung harimau. Ayah harimau sepertinya, sebelumnya telah bertarung dengan harimau jantan ini, meskipun tidak menang, tetapi juga tidak kalah. Harimau penjaga wilayah di seberang melihat kami sekilas. Dengan ekspresi acuh tak acuh, ia berbalik dan masuk ke dalam hutan. Menunjukkan sikap seolah-olah tidak ada pihak yang mau mengalah. Dalam perjalanan kembali, setelah memeriksa area tepi wilayah, suasana terasa sedikit membosankan. Mungkin karena tekanan dari harimau di wilayah sebelah, ayah harimau juga mulai merenung. Dulunya, harimau penjaga wilayah di area itu, adalah seekor harimau Siberia yang sudah tua. Tidak akan mudah terlibat konflik dengan harimau Siberia muda ini. Namun kini wilayah tersebut telah berganti pemilik. Takutnya, tekanan yang dihadapi ibu harimau di sini, semakin besar.
Ayah harimau juga tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Lagi pula, mereka tidak langsung datang ke wilayahmu untuk membuat masalah, jadi tidak ada alasan untuk menyerang. Namun saat kami hampir sampai di gua harimau, saya mendengar dengan jelas suara langkah kaki di semak-semak dari kejauhan. Melihat ke arah ayah harimau dan ibu harimau di depan, mereka sepertinya tidak mendengar. Saya langsung memiliki pikiran, baru-baru ini, saya merasa diri saya jauh lebih kuat. Saatnya untuk menguji, sekalian saya bawa saudara harimau. Lagi pula kami sudah dekat dengan sarang harimau, tidak ada bahaya. Berdasarkan suara yang sangat lemah itu, saya merayap mendekati. Sambil membawa saudara harimau, ketika saya sudah cukup dekat, saya melompat dengan kuat menggunakan kaki saya, lalu melompat ke semak-semak yang mengeluarkan suara. Saya merasakan ada mangsa berbulu di bawah saya, dan berukuran cukup besar, hingga saya menundukkan kepala dan melihat mangsa yang tertangkap. Saya terkejut, ternyata itu adalah seekor harimau kecil yang kurus, dan itu adalah harimau kecil, yang beberapa hari lalu menyerbu wilayah bersama ibunya. Tidak tahu bagaimana dia bisa kembali ke wilayah kami. Namun, saudara harimau tidak berpikir terlalu banyak. Baginya, harimau kecil ini adalah seorang penyusup. Dia ingin belajar cara ibu harimau menggigit putus tenggorokan harimau kecil ini. Saya cepat-cepat menghentikan saudara harimau, tiba-tiba terlintas sebuah pemikiran khusus di dalam hati. Saya mundur membawa saudara harimau, hingga menghilang dari pandangan si harimau kecil. Beberapa ratus meter di belakang si harimau kecil, di sebuah gua yang terbuat dari batu, ada seekor harimau putih kecil yang sama. Dan di sampingnya ada ibu mereka yang sudah meninggal. Hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu, keluarga Raja Binatang yang dahulu kini telah jatuh ke keadaan seperti ini. Melihat sekeliling hutan, saya membuat keputusan yang berani. Saya ingin mendanai anak-anak invasi ini. Meskipun saya adalah harimau, namun, jiwa saya pada dasarnya tetap manusia. Mengenai apakah akhirnya mereka bisa hidup, atau apakah mereka akan dibunuh setelah ditemukan oleh ibu harimau, itu harus diserahkan kepada takdir untuk mengaturnya. Saudara harimau takut dengan tindakan saya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah harus memberitahu orang tua tentang invasi yang terjadi di sini? Namun setelah kembali ke sarang harimau, saudara harimau tidak bersuara menuju arah orang tua. Sebaliknya, dia mencari sudut dan marah sendirian. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa saudaraku yang ini harus membantu penyerbu. Setelah fajar, ayah harimau bersiap untuk pulang. Bagaimanapun, dia juga memiliki wilayahnya sendiri, berlama-lama di luar juga takut terjadi perubahan. Pada hari-hari berikutnya, saya terus berlatih setiap hari. Perlahan-lahan saya, bahkan bisa berhasil sendiri, memburu beberapa makhluk berukuran besar, dengan menyelaraskan energi misterius di dalam tubuh. Ditambah dengan kadang-kadang memakan beberapa daun sayuran liar, sekarang tubuh saya mulai menjadi kuat, dalam hal berburu dan bertahan hidup. Saya merasa masih banyak yang perlu saya pelajari. Saya memiliki kebijaksanaan dan cara berpikir manusia, dan juga memiliki tubuh yang sangat kuat seperti harimau Siberia. Jika keduanya digabungkan, maka seekor harimau yang memiliki kecerdasan manusia, dan harimau timur laut yang kuat dan garang, seharusnya bisa berdiri di puncak hutan ini kan? Selama ini, ibu harimau memberikan makanan kepadaku, termasuk beberapa makanan yang ia tangkap sendiri. Selama ada kesempatan, aku diam-diam memberikan makanan kepada 2 anak invasi itu, tapi yang membuatku pusing adalah, keterampilan berburu semuanya adalah milik saudara harimau atau ibu harimau. 2 anak harimau di depanku ini, cepat atau lambat harus belajar keterampilan berburu. Tugas ini sepertinya juga harus jatuh ke tanganku. Belakangan ini berlatih berburu dan memberi makan 2 anak yatim. Hal-hal ini mengisi kehidupan sehari-hariku. Setelah beberapa waktu berlatih, dan mengumpulkan pengalaman berburu, karakterku mengalami perubahan besar. Ukuranku tampak sudah hampir sama dengan ibu harimau. Juga tepatnya, karena hal ini, aku menemukan perlakuan tidak adil yang aku alami semakin jelas. Tidak hanya setiap kali makanan yang dibawa pulang ibu harimau dibagi untuk diriku semakin sedikit, bahkan saat berburu pun kadang-kadang aku menghadapi omelan ibu harimau, kadang-kadang juga akan mengaum beberapa kali dengan makna peringatan yang kuat. Saya menyadari di dalam hati bahwa ibu harimau sudah memperlakukan saya sebagai anak besar. Bagaimanapun juga, setelah seekor harimau tumbuh dewasa, kesadaran akan wilayahnya akan semakin meningkat. Ditambah dengan peningkatan konsumsi makanan yang cepat selama periode ini, membuat ibu harimau merasakan adanya bahaya. Meskipun usia saya belum mencapai saat untuk meninggalkan ibu dan hidup mandiri, tetapi saya sudah memiliki kecenderungan untuk bersaing dengan ibu dalam memperebutkan wilayah dan sumber daya. Ini juga merupakan alasan mengapa sikap ibu harimau terhadap saya semakin memburuk. Mungkin setelah musim dingin ini berlalu, saya akan diusir tanpa ampun oleh ibu harimau. Namun, itu harus mendapatkan persetujuannya dan isyarat setelahnya. Jika tidak, saya akan dianggap sebagai penyerang. Meskipun ayah harimau, yang adalah ayah kandung saya, juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Menghitung hari, saatnya ayah harimau datang mengunjungi kita sudah dekat. Saya berencana untuk berbicara dengan ayah harimau tentang masalah ini kali ini. Lagi pula, hewan buruan kecil di wilayah ibu harimau sudah sangat sedikit. Jadi, setiap kali saya pergi berburu sendirian, mereka dengan bijak berlari ke tempat yang berjarak 30 km dari sarang harimau. Tidak saya sangka bahaya juga akan datang. Ketika saya menyeret mayat rusa kembali, aroma darah yang tersisa di sepanjang jalan dibawa angin ke sana kemari. Seekor beruang hitam raksasa mencium bau dan mengejar saya. Seekor beruang hitam raksasa mencium bau dan mengejar saya. Kebetulan, itu adalah yang pernah dipukuli ayah harimau. Monster ini bukan sesuatu yang bisa saya hadapi sekarang.
Namun, melihat makanan yang didapat setelah berjam-jam, hasil berburu, begitu saja melepaskan. Saya memang merasa agak berat untuk melepaskan. Melihat sosok beruang hitam semakin mendekat, saya panik, dan melepaskan mangsa yang saya gigit. Saya berteriak ke arah beruang hitam yang datang, mungkin karena takut dengan suara tawa harimau saya, ditambah lagi dengan ukuran tubuh saya yang hampir seperti harimau dewasa, itu benar-benar membuat beruang hitam berhenti, tidak bergerak. Namun, saya telah melakukan kesalahan besar, yaitu membiarkan beruang hitam mengejar tanpa ragu. Ketika saya berhasil menakuti beruang hitam tersebut, aku menggigit buruanku, dan terus berjalan. Perilaku seperti ini justru menarik perhatian beruang hitam. Lagi pula, harimau timur laut mana yang takut pada beruang hitam, apalagi sedang menangkap makanan di wilayahnya sendiri. Melihat hal ini, beruang hitam itu pun menilai bahwa harimau timur laut di depannya agak ketakutan. Kemungkinan besar adalah harimau timur laut yang baru saja dewasa. Menghadapi pemangsa besar seperti ini, beruang hitam akhirnya mengejarku. Aku menoleh dan tertegun sejenak. Tidak tahu kenapa, beruang hitam yang tadi ketakutan kini malah berdiri dan mengeluarkan suara geraman ke arahku. Itu adalah provokasi, ini adalah provokasi yang terang-terangan. Aku melepaskan buruanku, dan tanpa ragu mengaum seperti harimau. Ini menyangkut harga diri seorang raja masa depan, namun, hal ini justru semakin meyakinkan beruang hitam, bahwa aku adalah harimau timur laut yang baru dewasa dan belum berpengalaman. Baginya, ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, aku juga tidak merasakannya sama sekali. Semua ototku tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang besar, dan aku menyerang beruang hitam itu. Meskipun aku berhasil menggigit sisi perut beruang hitam, aku juga terkena satu tamparan dari beruang hitam. Namun, aku tidak terluka. Namun rasa sakit semakin merangsang saraf beruang hitam, membuat naluri bertarungnya semakin terlepas. Saya terus menghindar sambil memanfaatkan keunggulan saya, sebisa mungkin memberikan kerusakan pada beruang hitam. Namun benda hitam ini memiliki nilai pertahanan yang terlalu tinggi. Selanjutnya, saya mengabaikan luka saya, mengambil cara menyerang beruang hitam dengan cara bertukar luka. Energi misterius dalam tubuh saya juga mulai aktif. Semakin bertempur semakin berani, memukul beruang hitam hingga dia sedikit cemas. Dia bahkan memanfaatkan kesempatan saat terpisah untuk melarikan diri. Untuk pertama kalinya saya meraih kemenangan dengan kekuatan saya sendiri. Dan lawannya adalah seekor beruang hitam dewasa. Prestasi ini cukup untuk membanggakan di depan harimau timur laut seumur, menghabiskan lebih dari 2 jam. Saya baru bisa menyeret korban ke tempat yang datar. Dengan penambahan makanan, saya merasakan energi dalam tubuh saya juga semakin kuat. Saya menggigit sisa makanan, menuju arah di mana 2 anak harimau yatim berada. Sejak ibu harimau menunjukkan kepada saya, semakin jelas bahwa dia menjauh. Saya mulai lebih memperhatikan pemberian makanan kepada 2 anak harimau yatim. Memberi makan, selama 1 atau 2 bulan, 2 anak harimau yatim ini terhadap saya dan adik harimau, sudah tidak ada lagi permusuhan yang dulu ada. Lagi pula, harimau timur laut juga memiliki jiwa. Jika bisa menaklukkan 2 anak harimau yatim ini, mengasuh mereka menjadi bawahan yang setia, maka di masa depan, sangat mungkin, di tangan saya, akan lahir tim raja perkasa terkuat dalam sejarah harimau timur laut. Menghadapi 4 harimau timur laut dewasa, siapapun yang kuat bertemu akan merasakan kekalahan di hutan. Menarik makanan menuju gua tempat pengorbanan 2 anak harimau yatim. Kali ini saya melepaskan makanan dan tidak segera pergi, berniat untuk menguji kedua anak harimau yatim ini. Jika mereka masih memiliki sikap permusuhan terhadapku, maka saya mungkin tidak akan membiarkan kedua anak harimau yatim ini tinggal. Saya dengan sengaja turun dalam keadaan terluka. Untuk inilah saatnya. Meskipun kedua anak harimau yatim itu menyerang, saya juga bisa dengan mudah mengatasi mereka. Ketika kedua anak harimau melihat makanan di mulut gua, dan aku, yang terluka tidak jauh dari situ, mereka langsung melompati makanan, dan tiba di depan saya, dengan mengeluarkan suara menggeram yang cemas. Salah satu anak harimau yatim menjulurkan lidahnya, terus-menerus menjilat luka-luka di tubuhku. Merasakan gerakan dari 2 anak kecil itu, saya tahu saya tidak sedang memelihara 2 harimau mata putih. Lalu berpura-pura mengerahkan seluruh tenagaku, mendorong kedua anak harimau yatim itu menuju makanan. 2 anak harimau yang polos dan lucu. Tidak tahu apa itu kejamnya dunia. Melihat saya yang terluka parah, namun tetap mengingat mereka. Segera menundukkan kepala dan menggosokkan ke buluku. Sungguh terasa damai sekali, mendapatkan simpati dan kepercayaan mereka. Dan memastikan makanan untuk membesarkan mereka, membuat rencana untuk membentuk tim harimau timur laut terkuat di masa depan, maka terdapat kemungkinan untuk merealisasikannya. Akhirnya saya mendorong mereka sekali lagi ke makanan. 2 anak kecil itu mulai menggigit dan melahap mangsa. Agar mudah membedakan 2 anak harimau, saya memberi mereka nama harimau besar dan harimau kecil. Sekarang, meskipun saya berjuang sekuat tenaga, saya hanya bisa melukai beruang hitam. Saya tidak bisa membunuh beruang hitam seperti harimau timur laut dewasa. Ini juga berarti bahwa, selain binatang buas besar yang tidak bisa saya ganggu, saya juga bisa menghadapi pemburu netral seperti leopard secara langsung. Saat itu, adik harimau berlari ke sini sambil menggigit sepotong daging. Tatapan harimau besar dan harimau kecil ke arah adik harimau. Meskipun tidak bisa dikatakan sebagai permusuhan, tetapi juga tidak bisa dibilang sangat tenang. Saya langsung memutuskan untuk melatih beberapa anak kecil itu bersama-sama, sekaligus menumbuhkan semangat tim agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Mengajak ketiga anak kecil itu ke sebuah ngarai tersembunyi di hutan, memulai pelatihan formal pertama mereka. Hingga gelap, mereka berhenti hanya setelah mereka kelelahan. Meskipun selama waktu ini saya tidak lagi makan makanan yang disediakan oleh ibu harimau,
Tetapi sesekali saya masih akan kembali ke sekitar sarang harimau, mengamati pergerakan ibu harimau, agar dia tidak menemukan tempat persembunyian harimau besar dan harimau kecil. Pada saat yang sama, saya juga akan memantau saat ibu harimau pergi berburu, mengikuti dan mencuri pengalaman. Iklim perlahan-lahan menjadi dingin. Hewan yang bisa diburu semakin sedikit. Bahkan ada satu kali saya dan ibu harimau menargetkan mangsa yang sama. Pada akhirnya, aku menyerah. Bagaimanapun juga, ibu harimau adalah ratu dari wilayah ini. Setelah memikirkan segalanya, saya memutuskan untuk mengambil resiko memasuki wilayah ayah harimau untuk berburu. Sebelum pergi, saya berpesan kepada adik harimau, harus melindungi kedua saudara harimau besar dan harimau kecil dengan baik. Jika tidak, dengan karakter harimau timur laut. Jika ibu harimau mengetahui keberadaan harimau besar dan harimau kecil, pasti akan membunuh mereka tanpa ragu. Sepanjang perjalanan, saya berlari terputus-putus selama setengah bulan, akhirnya saya tiba di wilayah ayah harimau. Seperti yang saya duga, sumber daya di wilayah ayah harimau cukup kaya. Babi hutan bahkan beberapa hewan pemakan rumput seperti rusa tutul sering terlihat, menghabiskan lebih dari 2 jam. Akhirnya berhasil mengintai sekelompok babi hutan, tidak ada tanda-tanda apapun, hanya ada ledakan kekuatan. Kini kekuatan ledakan saya, benar-benar dapat mengalahkan babi hutan manapun. Dari 2 babi hutan, saya makan 1, dengan sengaja meninggalkan 1. Ini adalah hadiah untuknya. Karena memasuki wilayah ayah harimau, langit mulai gelap. Saya memasuki gunung tempat tinggal ayah harimau. Sebelum mendekat, saya sudah merasakan ada yang tidak beres di sekitar semak-semak. Terlalu sepi. Saya menghadap lembah di depan, mengeluarkan suara harimau yang keras. Tak lama kemudian, ayah harimau yang tersembunyi di semak-semak perlahan-lahan muncul. Saya berpikir, jika saya masuk dengan sembarangan, dia mungkin juga tidak terhindar dari pukulan yang menyakitkan. Lagi pula sekarang saya juga seekor harimau. Dan untuk ayah-ayah macan, sudah ada ancaman tertentu. Mungkin ia mencium aroma yang akrab. Hal ini membuat ayah harimau sedikit bingung. Sudah 1 atau 2 bulan tidak bertemu. Anak harimau kecil yang dulu kini telah tumbuh hampir sebesar harimau dewasa. Siapapun ayah pasti akan sedikit bingung. Saya jelas melihat kewaspadaan di mata ayah harimau. Saya tidak bisa menahan sebuah sik. Kemudian perlahan-lahan menundukkan kepala dan mundur. Sambil melepaskan babi hutan yang dibawanya, juga menunjukkan bahwa ia tidak memiliki maksud lain. Ayah harimau maju dan menunjukkan mangsaku. Dia terlihat agak ragu. Tatapan itu melintasi antara mangsa dan aku. Saya menunggu dengan tenang dan tidak terburu-buru. Lagi pula, anak adalah bagian dari ayah dan menguasai wilayah sebagai raja. Ini cukup umum di kalangan harimau timur laut. Setelah terdiam hampir 1 jam, ayah harimau akhirnya membuat keputusan. Dia melangkah beberapa langkah maju dan menggosokkan bulunya pada saya. Kemudian ia mengeluarkan geraman rendah. Lalu dia membawa babi hutan yang saya ambil dan berbalik pergi. Meskipun sikap ayah harimau terhadap saya tidak seceria dulu, tetapi dia juga mengizinkan saya untuk berburu sementara di wilayahnya. Reaksi ayah harimau sudah dalam dugaan saya. Tapi juga di luar dugaan, saya awalnya berpikir akan diusir tanpa belas kasihan oleh ayah harimau, atau diberi pelajaran, tapi ayah harimau memberi sedikit ruang. Penanganannya tidak begitu langsung. Mungkin kali ini adalah kompromi, juga tercampur dengan kasih sayang terakhir ayah harimau kepada saya. Tapi saya mengerti, menguatkan diri adalah hal yang benar. Bahkan, jika dijauhkan oleh orang tua, saya tidak akan menyesal. Saya berjalan terseok-seok, di atas wilayah ayah harimau. Saat ini saya merasakan kesepian. Mungkin setiap harimau timur laut pernah mengalami saat-saat seperti ini. Setelah kehilangan dukungan orang tua, dunia saya akan semakin luas, mendapatkan izin dari ayah harimau, sehingga ketika musim dingin tiba, bisa dipastikan tidak kelaparan. Dengan tujuan tercapai, saya berencana untuk kembali, melangkah maju, sejauh. Di lahan terbuka, di depan, tiba-tiba muncul mayat seekor leopard berbintik. Gelombang ketidaknyamanan yang kuat mendorong saya untuk segera berbalik, lari ke arah yang berbeda. Meskipun saya tidak percaya takhayul, tapi saya tetap mengikuti insting saya. Dengan cepat melintasi area tumpang tindih ini, masuk ke wilayah kekuasaan ibu harimau. Tepat saat saya mengembuskan napas lega, sebuah hawa dingin tiba-tiba menyusup ke otak saya. Seekor harimau jantan sedang menatap saya dengan tatapan dingin. Tubuh saya bergetar secara naluriah. Namun saya paksa untuk menghentikannya. Harimau jantan itu tadi terus mengikuti saya, menelusuri jejak saya. Saya merasa ngeri dalam hati. Jika kecepatan tadi sedikit lebih lambat, mungkin sekarang saya sudah jadi mayat, menghadapi ketidakpedulian harimau jantan, seperti malaikat maut. Saya tidak mundur dan berdiri di hadapannya, menghantarkan tatapan yang sama kepadanya. Diam-diam mencatat bahaya kali ini. Ketika saya dewasa nanti, saya pasti akan membalas dendam hari ini. Namun, hatiku yang baru saja tenang, tiba-tiba muncul rasa tidak tenang. Kemudian terdengar suara harimau yang marah dari hutan. Arah suara itu tepat di tempat harimau besar bersembunyi sebelumnya. Posisi 2 anak harimau yatim. Sial, hatiku terkejut. Lalu dengan kecepatan tercepat, berlari menuju arah gua. Saat ini, tanah di depan gua bergetar, menghalangi di depan ibu harimau yang seluruh bulunya berdiri tegak. Tidak peduli seberapa marah ibu harimau, adik harimau tetap berdiri di depan dan tidak mau bergerak. Anak kecil ini mengingat pesan saya sebelum pergi, untuk pertama kalinya mengeluarkan suara menggeram kepada ibu harimau. Ibu harimau tertegun mendengar suara geraman harimau yang tidak terlalu keras ini. Dia tidak bisa percaya bahwa anak yang dibesarkannya akan seperti ini. Bagi dia, ini benar-benar sebuah penghinaan. Jadi, menghadapi anaknya yang terus-menerus menghalanginya, ibu harimau marah.
mengangkat cakarnya yang kuat dan menjatuhkan adik harimau sejauh 10 meter. Ibu harimau mendekati harimau besar dan harimau kecil langkah demi langkah. Meskipun saya tiba tepat pada waktunya, berdiri di hadapan ibu harimau, saya segera menggeram sebagai peringatan, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Saya tidak ingin berkonfrontasi dengan ibu saya. Tapi ibu harimau sama sekali tidak menghiraukan peringatan saya. Dia segera menggigit bahu saya. Menghadapi serangan ibu harimau, saya tidak melawan, mungkin terangsang oleh aroma darah. Ekspresi ibu harimau, yang awalnya tidak terhalangi, mulai melunak. Lagi pula, harimau tidak akan memakan anaknya. Dia masih memikirkan ikatan terakhir dengan anaknya. Hanya saja, dia tidak bisa memahami mengapa anaknya akan membantu keturunan para penyerang. Ekspresi ibu harimau terus berubah-ubah. Akhirnya, sepertinya, telah mengambil keputusan. Mengeluarkan suara raungan harimau yang nyaring sebagai perpisahan terakhir, kemudian pergi tanpa menoleh ke belakang. Adik harimau menyadari sesuatu. Dia berlari mengejar sosok ibu harimau di depan. Namun dia sekali lagi ditendang oleh ibu harimau. Melihat pemandangan ini, hatiku merasa sedikit kecewa. Kedua saudaraku diusir tanpa ampun oleh ibu mereka. Meskipun pernah membayangkan suatu hari akan diusir oleh orang tua, namun tidak menyangka itu datang begitu cepat. Namun demi rencana masa depan, aku harus menyimpan harimau besar dan harimau kecil. Selama bisa melewati musim dingin ini dengan baik, aku adalah raja perkasa di hutan ini di masa depan. Tempat ini sudah tidak bisa lagi mereka tinggali. Harus segera mencari tempat yang aman, harus dekat dengan wilayah orang tua, dan harus memisahkan diri dari wilayah harimau jantan lainnya. Menghabiskan waktu 2 jam, aku membawa 3 anak kecil itu ke tempat berteduh sementara. Tempat ini dekat dengan sumber air, dan ada sebuah batu alami. Mungkin mereka belum bisa beradaptasi. Adik harimau hingga sekarang masih memiliki tatapan bingung. Tapi saya tidak melangkah lebih dekat untuk menghibur. Setiap harimau timur laut memiliki jalannya masing-masing. Namun, saya ingin adik harimau memiliki kehidupan harimau yang berbeda. Sekarang ada 3 anak harimau yang perlu dirawat. Dalam sehari harus memastikan untuk berburu 1 mangsa yang cukup berat diperlukan. Juga, mengajarkan keterampilan berburu kepada 3 anak harimau lainnya. Juga jatuh padaku. Setelah istirahat sejenak, saya berangkat bersama 3 anak harimau. Atakala, namun, baru saja sampai di tepi wilayah ibu harimau, tiba-tiba terdengar suara berisik dari hutan. Saya mendorong ketiga anak kecil itu untuk bersembunyi di semak-semak. Tak lama kemudian, sekelompok serigala abu-abu yang bermigrasi muncul. Ada lebih dari 20 ekor, besar dan kecil. Meskipun ukuran mereka tidak terlalu besar, namun jumlahnya banyak. Tidak tahu kemana sekelompok serigala abu-abu ini akan pergi. Demi keamanan ketiga anak kecil itu, saya memilih untuk menunggu. Namun, rencana tidak dapat mengatasi perubahan. 2 atau 3 serigala abu-abu berjalan tanpa sadar menuju arah tempat kami bersembunyi. Mungkin sekelompok serigala abu-abu berencana beristirahat di sini. Sebagai pemangsa, tentu saja mereka perlu memeriksa tempat yang mudah untuk disergap. Saya memberi isyarat kepada ketiga anak kecil itu, untuk tidak mengeluarkan suara, melihat sekeliling lingkungan, dalam hati juga sudah memiliki rencana darurat. Jika ditemukan oleh kawanan serigala, biarkan beberapa anak kecil, mencari pohon yang tinggi, naik ke atas tanpa khawatir. Bahkan menghadapi belasan serigala abu-abu dewasa, saya juga tidak takut sedikit pun. Sekelompok serigala abu-abu melangkah beberapa langkah ke depan, tiba-tiba, berhenti. Sepertinya, mereka mencium aroma yang membuat mereka ketakutan. Kaki mereka mulai bergetar tak terkontrol. Melihat situasi ini, saya tahu, tidak bisa bersembunyi lagi. Sebelum serigala abu-abu sempat mengeluarkan suara melolong, memberitahu teman-teman lainnya. Saya pun lebih dulu melancarkan serangan, karena sudah ketahuan, sebagai harimau timur laut, saya harus menyerang lebih dulu. Serigala abu-abu segera mengeluarkan serangkaian lolongan, kemudian dengan cepat berkumpul untuk mempertahankan diri. Mengandalkan jumlah yang lebih banyak, sering memberikan tanda bahaya. Berusaha menakut-nakuti saya dengan cara ini. Suara raungan harimau yang keras dan dalam pun keluar dari mulut saya. Selain kepala serigala yang masih cukup tenang, serigala abu-abu lainnya terlihat panik. Kepala serigala menggeramkan gigi-giginya. Juga tidak berniat untuk mundur. Sayangnya, serigala ini tidak pernah menyangka hingga mati. Saya adalah harimau timur laut yang memiliki jiwa manusia. Sama sekali tidak akan bermain sesuai aturan. Langsung menyusup ke dalam kelompok serigala. Langsung menyerang kepala serigala. Dengan satu cakar, saya menjatuhkan kepala serigala. Aku berhenti berjalan. Lagi pula saya juga tidak ingin diserang oleh sekelompok serigala abu-abu. Sekelompok serigala abu-abu yang kuat tidak berani tinggal lagi. Juga mengibas-ngibas ekornya ke sekeliling. 3 anak kecil yang bersembunyi di pohon menunggu untuk melarikan diri. Juga meluncur turun dari batang pohon. Bagi mereka, aku lebih berani daripada harimau timur laut dewasa. Mata mereka dipenuhi dengan rasa kagum. Aku menggeram perlahan, menatap arah serigala abu-abu yang menjauh. Entah mengapa, hatiku merasakan gelora krisis. Sejak migrasi ke daerah ini, aku menemukan bahwa para pemburu dan mangsa di sekitar sangat sering berlalu lalang. Terlihat agak aneh frekuensinya. Aku berniat untuk menyerang lebih dulu, meniru gerakan orang tuaku, mengawasi sekeliling di area kecil ini, kemudian mengusir mereka yang merebut sumber makanan dariku. Pemburu ukuran menengah dan kecil. Kembali ke gua dan merebahkan diri sejenak, mengisi kembali semangatku. Melihat wilayah yang belum menjadi milikku ini, hatiku juga dipenuhi dengan ambisi dan semangat juang. Mulai sekarang, aku akan mulai mempersiapkan jalan untuk menjadi raja di masa depan. Mulai membuat fondasi, anak kecil yang lahir disambut 3 itu mengikuti, maka aku resmi memulai perjalanan untuk berpatroli.
Meskipun pengaruhku tidak setinggi harimau timur laut dewasa, tapi hari ini aku akan mengusir para pemburu itu, menunjukkan kekuatan harimau milikku sendiri. Melakukannya bisa jadi akan membuat orang tua marah, tapi aku sudah tidak begitu peduli. Lagi pula, setelah musim dingin ini, tidak akan ada tempat bagiku di wilayah ini. Hari ini aku memeriksa wilayah lagi, aku merasakan pengalaman yang belum pernah ada sebelumnya. Mungkin suara harimauku terlalu keras. Akhirnya juga mengganggu jauh di sana. Orang tua yang sedang berbulan madu di wilayah ayah macan, Tiger Dad. Ayah harimau sepertinya mengerti apa yang aku lakukan saat ini. Lalu dia juga mengeluarkan suara harimau, meluapkan ketidakpuasan dirinya. Aku tidak menghiraukan peringatan ayah harimau. Bagaimanapun juga, saya adalah anaknya. Selama aku tidak melakukan hal yang melanggar batas, dia tidak akan melakukan apa-apa padaku. Lagi pula, ayah harimau sekarang adalah seorang pria yang sedang berbulan madu. Dia tidak akan punya waktu untuk mengurus hal-hal ini. Bagi dia, reproduksi adalah yang terpenting sekarang. Bahkan ketika ayah harimau mengeluarkan suara peringatan, aku merasa dorongan untuk kembali. Saat ini aku sedikit mengerti, mengapa harimau timur laut menggigit anak harimau dewasa. Benar-benar anak yang durhaka, meskipun ukuran tubuhku sudah mendekati harimau dewasa, namun selalu ada beberapa hewan yang tidak takut. Di lereng bukit kecil tidak jauh dari situ, 2 ekor leopard duduk bersama, mengamati dari jauh saat saya melakukan patroli. Mengamati dengan seksama sejenak. Saya segera mengenali 2 leopard yang ada di depan saya sebagai musuh. Saat ayah harimau memimpin saya dan adik harimau patroli wilayah sebelumnya, telah membunuh 1 ekor leopard. Tepat di depan saya adalah saudara-saudara bunga macan tutul ini. Mungkin karena pengalaman mereka di hutan, nafas kedua saudara itu menjadi lebih terkendali. Atau mungkin karena terhalang oleh intimidasi ayah harimau, kedua saudara itu tidak langsung menyerang saya. Namun saya masih meremehkan kebencian mereka terhadap keluarga saya. Hari mulai gelap, ketika saya membawa 3 adik harimau kembali ke gua, 2 leopard itu perlahan-lahan keluar dari hutan. Mereka menghalangi jalan saya.